Yo, kembali channel gua. Oke. Ya, kita akan bahas mengenai Aquaman The Lost Kingdom nih. Oke, ini kalau nggak salah ini diumumin setelah Black Adam kalau nggak salah. Ini gua agak lupa live streamingnya karena itu durasinya 3 jam. Tapi yang jelas untuk Aquaman ini mereka udah mengumumin apa aja mereka udah kerjakan di pada saat mereka syuting hari ini. Jadi gua belum bisa kasih tahu ceritanya seperti apa dan plot twist seperti apa dan apa aja beberapa yang akan dan apa aja plot twist yang akan ditambahkan oleh The Aquaman The Lost Kingdom ini. Tapi yang jelas mereka masih tahap syuting ya. Jadi kita akan bahas mengenai Aquaman The Lost Kingdom, apa aja yang mereka udah bahas di sisi fandom dan apa aja yang udah mereka rencanakan untuk film kedua ini dan katanya film ini akan mengandung unsur horor juga action yang disatukan kembali karena ini direkturnya masih James Wan ya. Ini gua dapat rumor bahwa Aquaman 2 akan mengganti saudara, tapi ternyata WB masih mempertahankan James Wan karena kan film Aquaman pertama kan udah meraih 1 billion tuh. Jadi James Wan masih dipertahankan oleh WB lah karena masih menghasilkan keuntungan banyak untuk film Aquaman solo movie itu. Oke, jadi kita akan bahas mengenai Aquaman 2 The Lost Kingdom. Seperti apa review dari gue, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, dan jangan lupa kalian untuk nyawer di nyawer.co/Angelo, linknya ada di bawah ini ya. Oke, thank you. Dan kita akan bahas mengenai Aquaman The Lost Kingdom. Oke, yang udah dibahas di DC Fandom tahun 2021. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai Aquaman The Lost Kingdom nih. Ya jujur ini gua kira udah ada teasernya atau udah ada trailernya pada saat live streaming DC Fandom kemarin. Tapi ternyata mereka hanya mengeluarkan scene-scene di mana mereka itu lagi syuting dan juga konsep-konsep artnya yang akan mereka sampaikan ke dalam film tersebut. Nah, di scene pertama ini kita masih diberikan Jason Momoa, aktor Jason Momoa yang memerankan si Aquaman, si Arthur Curry ini. Dia lagi ke tempat syuting yang dimana dia itu langsung bertemu dengan para kru lama-lamanya dan juga bertemu dengan sutradara James Wan. Itu adalah momen heartbreaking banget sih. Dan juga Jason Momoa ini sangat suka banget ketika dia akan memerankan kembali si Aquaman di Lost Kingdom ini. Dan jujur aja film Aquaman ini katanya di James Wan dia pertama mengatakan sebelum eranya di DC Fandom kemarin, dia pertama mengatakan bahwa film ini akan mengedepankan sisi horor juga actionnya. Yang dimaksudkan itu adalah penelusuran Aquaman ke The Lost Kingdom tersebut. Jadi si Aquaman ini akan menyatukan 7 kerajaan di bawah laut. Jadi di dalam laut itu ada 7 kerajaan yang salah satunya itu diperintah oleh si Aquaman. Dan juga 7 kerajaan ini katanya itu mereka saling skeptis terhadap dunia manusia, yang dimana dunia manusia ini masih tidak percaya dengan adanya bangsa Atlantis dan mereka selalu mengotori lautan manusia. Lo kalau lo udah nonton film Aquaman yang pertama, lo pasti ingat lah apa yang udah gue sampaikan kepada kalian bahwa si Ocean Master itu adalah orang satu-satunya yang bisa membela 7 kerajaan ini agar mereka akan menghilangkan dunia manusia. Karena manusia adalah penyebab di mana lautan menjadi kotor, lautan menjadi banyak sekali ikan-ikan yang mati. Itu mereka, Ocean Master adalah salah satu orang yang memicu keberhasilan mereka, namun digagalkan oleh Aquaman di film pertamanya. Di Aquaman kedua ini dia akan menyatukan seluruh 7 kerajaan yang ada di laut ini dan salah satunya itu adalah The Lost Kingdom, kerajaan yang hilang. Jadi ini benar-benar mereka akan mengedepankan sisi horornya juga sisi adventure seperti apa. Oke, ini gue penasaran seperti apa sih, dan gue udah melihat ya. Oke, gue udah melihat sisi artnya bagaimana. Di art yang pertama ini kita bisa melihat bahwa ada art di mana ini ada art dimana mereka tuh ada di sebuah hutan dimana ada berbagai macam hewan-hewan yang besar-besar ya. Ada hewan yang besar-besar, ada hewan yang apa kayak jangkrik raksasa, belalang raksasa. Itu mereka itu ada setting dimana mereka udah di tempat dimana ibu ditemukan. Lu masih ingat kan di Aquaman pertama ketika mereka itu menjelajah untuk menemukan ibunya yang dikejar oleh Trance banyak tuh, dan mereka kan tembus di bawah gua. Gua itu ada gua di mana ada sebuah daratan, di mana daratan itu kayak surga. Ya di mana kostum dan juga trident si Aquaman yang miliknya si raja Titan itu ada di sana, Pak. Nah, itu. Jadi kemungkinan mereka akan menjelajah lebih luas tempat di mana ibu ditemukan di situ, dan ini ada berbagai macam hewan-hewan langka sih, kayak ini kan ada belalang besar, ada berbagai macam hewan-hewan raksasa. Itu kayak di situ sih. Karena ini settingnya ada di daratan kan. Dan gak mungkin daratan ini akan ada di luar lautan. Jadi ini ada di dalam lautan juga, tempatnya ada di tempatnya ibunya pernah ditemukan di situ di Aquaman pertama. Nah, jadi gua penasaran seperti apa storynya dan juga oh my god, Aquaman The Lost Kingdom katanya ya
katanya ini Aquaman kostumnya ganti. Nah, mohon maaf nih, gue harus protes. Suitnya Aquaman baru ini hitam, oke? Suitnya Aquaman ini hitam dan juga aduh, ini sayang banget karena kostum yang lama yang orange itu aja kok gak pernah dimunculkan lagi gitu loh. Karena gue pengen lihat si Jason Momoa pakai kostum itu lagi, Pak. Mohon maaf. Kostum yang orange itu porsinya masih sangat sedikit banget ketika di Aquaman pertama. Karena gue pengen tahu dia pakai kostum itu bagaimana di Aquaman berikutnya, di project DCU berikutnya. Karena ya aduh, sayang banget kok kostum yang sangat ikonik ini gak dimunculkan kembali. Mohon maaf nih, gue suka begitu karena ini kostumnya sangat-sangat bagus banget dan ini akurat banget sama di komik ya. Aquaman yang untuk kostum yang orange. Aduh, tapi di sini gua harus lihat Aquaman dengan kostum orange lagi sih. Mohon maaf karena itu adalah kostum ikoniknya dia gitu loh. Karena kalau langsung diganti kostum yang baru sih kayak agak kurang gitu loh. Jadi ya gua langsung elah. Tapi it's okay lah, kemungkinan ini akan upgrade suitnya mungkin akan ke pertengahan cerita mungkin atau ke akhir cerita, gua nggak tahu. Tapi yang jelas ya gua mau tahu sisi cerita seperti apa. Dan sisi cerita kita bisa melihat ada flashback di mana di sini ada syuting di mana ada rajanya, raja Atlantis ini masih ada di raja pertama di Atlantis ini yang punya trident si Aquaman tersebut ya. Dan ini mungkin ada sisi flashback di mana mungkin ada 7 kerajaan ini yang mereka tuh lagi perang itu ada gimana. Tapi jelas ada pemeran raja Atlantisnya dan juga ada scene di mana bangsa Atlantis menyerang manusia. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita udah flashback di Aquaman pertama ya, itu villain mereka tuh ada berbagai macam villain yang belum diangkat di film ini. Yang pertama, lu masih ingat ketika ada seorang ilmuwan dari daratan itu, yang dimana ilmuwan ini sangat percaya dengan keberadaan Atlantis, tapi ketika saat dia tuh diinterview oleh berbagai macam majalah lokal, itu dia tuh selalu tidak dipercaya bahwa dia tuh hanya orang yang halu. Dan juga orang-orang yang disiarkan berita itu mereka tuh kayak apa ya, menghina dia bahwa Atlantis tuh nggak pernah ada. Maksudnya bangsa Atlantis tuh nggak pernah ada karena Atlantis tuh bagi mereka itu hanya sebuah rumor, hanya sebuah fiksi belaka lah. Jadi untuk mengundang para turis saja gitu loh. Tapi di sini si ilmuwan ini berhasil menemukan keberadaan bangsa Atlantis di akhir film ketika dia menyelamatkan si Black Manta itu di post credit scene-nya. Nah, jadi sini ketika itu gue langsung mengingat, oh kemungkinan ini akan menjadi next villain-nya karena mungkin dia akan membantu si Black Manta ini mungkin untuk memperbarui semua senjata dia, terus melengkapi semua peralatan dia untuk menyerang Atlantis. Karena di sini di Aquaman kedua ini villain utamanya ini masih Black Manta ya. Oke, karena di Black Manta di film pertama itu dia belum masih dipacu lebih lanjut lah karena si Black Manta hanya sebagai cameo di film pertamanya. Dan di film kedua ini si Black Manta akan jadi ke villain utama. Nah, ini si Black Manta masih kembali lagi nih. Jadi ya gue pengen tahu seperti apa storynya seperti apa karena Black Manta ini merupakan adalah villain bebuyutan dari Aquaman tersebut. Jadi ya dia juga adalah anggota dari Legion of Doom ya, yang masih belum tahu ya. Di komik dia itu adalah anggota Legion of Doom yang bergabung dengan Lex Luthor juga Deathstroke ya. Itu kalau kalian baca komiknya atau Pak, lu bisa baca. Tapi di sini Black Manta gue seneng banget karena porsinya udah mulai ditambahkan dan juga kita bersama pada saat dia syuting aktornya dia masih latihan, dia masih latihan koreografi karena dia udah lama gak memerankan si Black Manta ya. Dan juga dia masih apa ya, mempelajari skripnya seperti apa. Jadi yang ditampilkan di Fandom ini adalah proses syutingnya dan juga beberapa art yang akan disampaikan ke dalam film tersebut. Oke, ya itu bagus sih, itu bagus sih, mohon maaf nih. Dan juga ada syuting ketika si King Orm. Nah, King Orm akan kembali lagi di sini memulai perannya. Jadi si Patrick Wilson ini akan kembali sebagai si King Orm ya. Jadi gua melihat adalah aktor Conjuring ini si Patrick Wilson. ya ini bagus sih, mohon maaf nih. Dia sebagai villain memerankan King Orm aja di film pertama udah bagus Pak, mohon maaf nih. Dan kejamnya dapat sama kayak di komik gitu loh. Makanya mereka tuh membuild up si King Orm sama bakat di komik. Jadi benar-benar si James Wan ini sangat menghargai banget cerita yang ada di komik sih. Mohon maaf nih, ini bagus sih. Jadi dia tuh hanya mengimplementasikan saja ya. Wah, bagus. Dan si Patrick Wilson ini dia mengulang kembali peran sebagai si King Orm. Dan katanya si King Orm ini akan masih menjadi villain, oke? Masih menjadi villain karena mungkin dia akan mencerahkan ini bersama si Black Manta mungkin ya. Dan juga ya kemungkinan dia tuh akan kabur dari penjara. Kemungkinan juga ya si King Orm ini dia kemungkinan lagi ya dia tuh akan apa ya, bekerjasama dengan si Black Manta dan mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dari dunia manusia untuk menyerang lautan. Kemungkinan seperti itu karena si King Orm itu kan di ending filmnya kan dia kan masih dipenjara kan ya. Dia tuh dipenjara karena melakukan sebuah pemberontakan antara 7 kerajaan yang ada di lautan tersebut di film pertamanya. Makanya lo masih ingat di film pertama ketika si Aquaman dan juga para pasukan itu melawan 7 kerajaan lain yang mereka itu nggak setuju dengan Aquaman tersebut. Dan itu adalah
pemicunya adalah si King Orb ini. Nah, kemungkinan di film kedua ini si King Orb akan kabur dari penjara. Udah jelas itu ada syuting di mana ketika si Patrick Wilson yang berperan sebagai King Orb ini waktu itu lagi syuting berantem dengan para pasukan Atlantis. Nah, ini kemungkinan dia akan kabur dari penjara ya, storynya. Dan juga ya seperti itulah next story berikutnya seperti apa sih ya. Gue pengen tahu seperti apa si King Orb ini. Apakah dia akan menjadi next film berikutnya atau hanya sebagai cameo doang, atau ya kemungkinan besar dia itu akan bekerja sama dengan si Black Manta. Nah, ini gua nggak tahu seperti apa storynya. Dan kita bisa melihat si Black Manta ini kostumnya masih sama ya. Kostumnya masih sama dan juga kostumnya mirip banget dengan apa yang ada di komik New 52. Nah, mereka mengambil unsur dari komik New 52 si Black Mantanya. Oke, lanjutlah. Dan juga kita bisa melihat ada foto-foto si Black Manta. Dia lagi mengendarai sebuah kapal selam. Nah, kapal selam. Ya dimana kapal selam ini kayaknya itu akan dihancurkan oleh si Mera. Lu masih ingat ada adegan si Mera lagi syuting ketika dia itu menghancurkan sebuah kapal selam. Ya dimana kapal selam ini kayaknya ini adalah kapal selam milik si Black Manta. Nah, tapi ada juga teori mengatakan bahwa si katanya itu akan syuting ketika dia itu lagi sedang mengajar sebuah kapal selam. Kayak kapal selam ini kayaknya kalau nggak si Black Manta, kalau nggak punyanya si manusia. Yang manusianya itu adalah ilmuwan yang berhasil menemukan Atlantis ini ya, kayaknya seperti itu. Makanya untuk ilmuwan tersebut kayaknya dia itu akan sampai gencar-gencarnya untuk menemukan bangsa Atlantis seperti apa dan akan memamerkannya kepada seluruh dunia bahwa Atlantis itu benar-benar nyata, Pak. Jadi seperti itu. Makanya ini gua mau banget untuk lihat story seperti apa dan juga untuk penampakannya semua lautan itu bagaimana, karena yang namanya CGI ya, lu harus tahu nih, namanya CGI api, air, oke, bahkan pasir pun itu sangat berat kalau di render, oke. Lu pakai render pakai 16 GB aja tuh nggak cukup, Pak. Mohon maaf untuk air ya, karena air paling sulit nih. Air paling sulit di bidang animasi CGI, oke. Gini, makanya kalau gua pengen lihat, gua harus tahu banget mereka menggarap Aquaman The Lost Kingdom seperti apa. Apakah CGI masih sama kayak dulu atau mereka menggarapnya lebih realistis? Nah, gini gua masih belum tahu seperti apa CGI seperti apa seperti mereka. Tapi yang jelas untuk Aquaman pertama sih, untuk animasi airnya aja tuh udah mulai bagus, Pak. Wah, namanya kualitas Hollywood ya. Itu nggak bisa ditahukan lagi lah, karena ini yang memproduksi itu adalah WB DC lah ya. Jadi kita masih belum tahu seperti apa story seperti apa, animasinya apakah dibuat bagus atau gimana ya, kita belum tahu. Karena sampai sekarang ini James Wan masih belum bisa memberikan plot seperti apa, sinopsis seperti apa, kita belum tahu. Jadi ini mereka masih tahap syuting dan juga skripnya masih dirahasiakan ke publik. Jadi benar-benar si James Wan ini masih menggarap produksi tersebut, film tersebut bersama para timnya ya, seperti itu ya. Lanjutlah. Dan banyak banget dari kalian yang mengatakan bahwa bang, kok Amber Heard kembali. Nah, gini, kalau kalian masih ingat kasus di mana para orang-orang yang udah dimasuk dalam kriminal ini masuk dalam film DC, gini deh, lu gak usah jauh-jauh, lu tonton aja The Flash, oke? The Flash series CW, ya dimana pemeran si Ralph Dibny, ya, si Elon Man itu kan udah keluar dari project The Flash karena udah dikeluarkan dari project tersebut karena statusnya sebagai seorang kriminal, oke? Karena dia udah pernah ada kasus di mana itu rasis terhadap orang-orang kulit putih ya. Jadi benar-benar si pemeran Ralph Dibny ini dikeluarkan dari project The Flash dengan tanpa alasan apapun dan dia benar-benar ngilang di situ, Pak. Jadi itu aduh sayang banget, Pak. Ya aduh sayang banget. Makanya gua suka loh, sejujurnya The Flash itu season 4 masih gue suka karena The Elongated Man itu masih ada pada. Juga gue suka dengan karakternya dibawa oleh si aktornya ini, bagus, gak maksa, dia lucunya. Jadi ya saya banget dia tuh ya dikeluarin dari The Flash season ke-6 kalau nggak salah dia tuh dikeluarkan ya. Aduh, itu yang dimana gue tuh langsung kaget gitu. Dan gue pikir si pemeran si Amber Heard kan ada sebuah kasus kan ya, di mana dia tuh pernah berantem sama Johnny Depp dan dia ditetapkan sebagai tersangka karena dia tuh adalah orang yang memulai pertengahan tersebut dengan Johnny Depp dan mereka akan terancam untuk bercerai, oke? Karena mereka mungkin gue nggak tahu ya, mereka sebagai suami istri atau pacaran, gue nggak tahu, gue agak lupa dengan kasus seperti itu. Tapi jelas si Amber Heard itu dia akan masih menjadi si Mera di Aquaman kedua ini ya, gitu ya. Dan kalau kalian mengatakan, oh, bang, kenapa itu nggak di recast, bang, kenapa itu nggak diganti, gini ya, gue suka karena gini, meskipun status lo adalah sebagai tersangka ya, namanya pekerjaan lo nggak bisa untuk meninggalkan begitu aja karena studio dan juga kontrak ini masih dipegang oleh lo udah tanda tangan kontrak. Dan juga si Mera ini kebetulan untuk kasus itu masih diproses ya, kemungkinan ya. Tapi yang jelas untuk Mera ini, si Amber Heard ini dia tuh masih akan berperan sebagai Mera di Aquaman kedua. Dan makanya kenapa ini nggak di recast, ini sayang banget kalau di recast, karena kalau di recast ini filmnya nggak akan dapat, Pak. Mohon maaf nih, kecuali mereka akan buat film Aquaman di beda universe di luar DCU, itu baru gua nggak jadi masalah. Tapi kalau di DCU, kalau ini di recast, mohon maaf, jelek, mohon maaf, karena kita udah terpacu dengan si karakter Mera ini yang diperankan oleh si Amber Heard. Kalau ini benar-benar beda, itu filmnya nggak akan dapat dan chemistry-nya pasti akan berbeda dengan film pertamanya.
Ya, karena aktrisnya sudah beda, pemainnya udah beda dan seperti itu, makanya ya Everywhere masih ditetapkan di sini, dan gua harap sih untuk peran si Merah ini akan lebih jauh lebih kompleks, dan juga ya sisi politiknya dalam menyatukan 7 kerajaan ini gue pengen tahu seperti apa. Dan juga kita ada scene ketika kita bisa melihat artworknya ketika di padang pasir. Nah, di padang pasir tersebut tuh ada berbagai macam hewan-hewan besar ya, ada hewan kayak iguana besar dikendarai oleh seseorang, dan juga ada scene artwork ketika si King Orm melawan berbagai macam tentakel gurita, yaitu ada sih di situ. Dan juga para penyelam manusia, mereka dihajar oleh para gurita di situ, si Kraken ya. Oh my god, jadi kita akan mendalami seluruh lautan yang ada di Aquaman tersebut. Dan ya kemungkinan ini temanya, kemungkinan nih yang gua lihat sini, kemungkinan ini adalah tema di mana manusia melawan bangsa Atlantis, oke? Karena di sini yang diwakilkan manusia di sini adalah si ilmuwan tersebut, dan kemungkinan ilmuwan tersebut akan membawakan pasukan yang banyak, mungkin pasukan militer mungkin ya, untuk menyerang Atlantis ini dengan bantuan Black Manta. Oke, karena Black Manta adalah salah satunya orang yang berhasil melawan para bangsa Atlantis, terutama si Aquaman, karena sudah membunuh bapaknya di film pertamanya. Nah, ini gue pengen tahu seperti apa kisahnya, dan ya gue harapin sih apa yang gue harapkan di Aquaman kedua ini bisa membawakan hasil maksimal. Dan juga kalau James Wan kan, lo kan udah tahu sendiri bahwa itu adalah suatu film horor. Nah, kata di sini sisi horornya juga akan dipacu di film tersebut. Makanya kalau bisa sih Aquaman sini jangan terlalu banyak horor ya, karena ini kan filmnya action ya. Jadi untuk horornya ya kemungkinan 20%, untuk actionnya 80%. Karena kan si Aquaman kan bertema superhero, bukan tema horor Pak. Tapi ya at least bagus sih. Dan gue pengen tahu politik apa yang disampaikan kepada si Aquaman ke 7 kerajaan ini ya, katanya seperti itu. Dan juga kerajaan yang hilang ini seperti apa sih? Nah gitu, karena kita masih belum dikasih tahu nama kerajaan ini apa, juga identitasnya apa, dan apa hubungan dengan si Aquaman seperti apa gitu ya. Karena ya kita harus tahu lah story seperti apa, kemungkinan seperti itu ya. Dan juga ya si Jason Momoa ini gua so banget dia masih kembali lagi. Wah ya the best Aquaman yang pernah gua lihat sih di DCU ya. DCU makin mantap lah untuk buat film Origins lah. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Aquaman The Lost Kingdom. Kalau kalian mungkin pertanyaan atau kalian ingin informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Dan juga Aquaman, panel Aquaman di DC Fandom sih menurut gua bagus ya. Walaupun mereka belum menunjukkan sisi trailernya atau mungkin visi first looknya kayak The Flash itu, mereka udah masih bagus lah di sini lah. Masih ada usaha lah, juga masih ada perkembangan untuk Aquaman seperti apa seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Aquaman. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!